Selamat datang di Suster Movie. Hari ini kita akan menyelami kisah penuh konspirasi, pengkhianatan, dan perjuangan di balik salah satu peristiwa terbesar dalam sebuah sejarah Perang Dunia I. Dimulai dengan pembunuhan Archduke Ferdinand, rencana jahat mulai terungkap. Seorang pria misterius yang dikenal sebagai si botak mengendalikan dunia dari balik bayangan. Memanipulasi para pemimpin untuk saling bertarung. Orlando dan Conrad, ayah dan anak, terjebak dalam badai perang yang mengubah hidup mereka selamanya. Dari tragedi kehilangan hingga lahirnya sebuah organisasi rahasia yang menjaga perdamaian dunia. Cerita ini penuh dengan intrik dan aksi mendebarkan. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan alur cerita film seru lainnya di Suster Movie. Sekarang, mari kita mulai. Pada tahun 1902, seorang pria bernama Orlando pergi ke sebuah camp di tengah padang gurun Afrika bersama istri dan anaknya, Conrad. Mereka berkunjung untuk menemui teman lamanya, seorang jenderal bernama Kitchener. Orlando, seorang bangsawan Inggris, menerima undangan dari temannya untuk datang ke sana dan dimintai bantuannya. Dalam perjalanan, ia ditemani oleh seorang pria bernama Sola yang setia melayani keluarga Oxford. Setelah menunggu terlalu lama, Emily akhirnya memutuskan menyusul Orlando untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun, tiba-tiba sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Emily berpesan kepada Orlando agar selalu melindungi anak mereka dan tidak membiarkannya terlibat dalam perang. 12 tahun kemudian, Conrad dan ayahnya tiba di rumah mereka setelah menempuh perjalanan dengan pesawat pribadi. Conrad telah tumbuh menjadi pemuda yang tangkas dan terampil. Ia sering berlatih bersama Sola untuk mempertajam kemampuannya. Usai latihan, di sore harinya, Conrad dan ayahnya pergi ke toko jahit Kingsman untuk memesan setelan jas. Setelah mencoba mengenakannya, Conrad mengungkapkan bahwa ia lebih nyaman memakai pakaian yang lebih santai daripada jas formal. Setelah itu, mereka bertemu dengan Kitchener dan ajudannya yang bernama Morton. Kitchener mengajak Orlando untuk berbicara secara pribadi di ruang rapat. Dalam pertemuan itu, ia meminta Orlando mengawal teman lama mereka, Ferdinand. Ambisi politik Ferdinand membuat Kitchener khawatir akan adanya serangan mendadak dari pihak yang ingin menyingkirkannya. Di tempat lain, di atas tebing yang terpencil, seorang pendeta bernama Rasputin tiba terlambat ke sebuah pertemuan rahasia. Rapat itu dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dari berbagai negara. Masing-masing memiliki ambisi untuk menguasai dunia. Mereka semua dipimpin oleh seorang pria misterius berkepala botak. Setiap anggota diberikan cincin berbentuk hewan, yang di dalamnya tersimpan racun sianida. My final gift. Ternyata mereka adalah bagian dari organisasi rahasia yang memanfaatkan perang sebagai alat untuk menghancurkan suatu negara. Dan saat ini target utama mereka adalah menjatuhkan Inggris. Keesokan harinya, Princip merakit sebuah bom kecil untuk menjalankan misi yang telah diberikan kepadanya. Saat Ferdinand dan rombongannya melintas di sebuah jalan, Princip segera melemparkan bom tersebut. Namun, Conrad dengan siap menangkisnya, menyebabkan ledakan terjadi di mobil belakang. Menyadari situasi yang semakin berbahaya, Orlando segera mengajak putranya untuk kembali ke Inggris. Ia pun merasa menyesal telah melibatkan Conrad dalam kejadian ini. Sementara itu, Princip yang gagal menjalankan tugasnya berencana mengakhiri hidupnya dengan meminum racun sianida. Namun, sebelum sempat melakukannya, ia melihat Ferdinand melintas di dekatnya. Tanpa ragu, ia segera mengeluarkan pistol dan menembak Ferdinand beserta istrinya. Peristiwa itu terjadi begitu cepat hingga Orlando tak bisa berbuat apa-apa. Princip akhirnya berhasil ditangkap.
Setelah kejadian tragis itu, Orlando sekali lagi mengajak Conrad untuk segera kembali ke Inggris. Dalam perjalanannya, ia mengungkapkan penyesalan dan kekhawatirannya terhadap kemungkinan pecahnya perang besar. Orlando kemudian menceritakan kisah 3 raja yang merupakan sepupu, yaitu Raja Inggris, George, Kaisar Jerman Wilhelm, dan Kaisar Rusia Nicholas. Ketiganya sering terlibat konflik, namun hanya Raja Inggris yang berusaha menjaga perdamaian di antara mereka. Untuk mencegah perang, Raja George mengirim surat kepada kedua saudaranya meminta mereka untuk tidak terpancing oleh pembunuhan Ferdinand. Sementara itu, di istana Jerman, salah satu ajudan kaisar bernama Erik yang ternyata merupakan anggota dari pertemuan rahasia sebelumnya menyarankan Wilhelm untuk mengabaikan surat tersebut dan mempersiapkan perang. Di sisi lain, Kaisar Rusia Nicholas juga memutuskan untuk menyatakan perang terhadap Jerman. Keputusan ini diambil atas saran dari penasihat kepercayaannya, Rasputin, seorang pendeta yang sangat dihormati pada masa itu. Kabar tentang kemungkinan pecahnya perang akhirnya sampai ke telinga Orlando dan Kitchener. Mendengar hal itu, Conrad kembali mencoba meyakinkan ayahnya agar mengizinkannya bergabung dengan militer. Namun, Orlando dengan tegas menolak, karena ia tidak ingin kehilangan satu-satunya putranya di medan perang. Untuk meyakinkan Conrad, Orlando pun menceritakan pengalamannya sendiri saat dulu menjadi prajurit Inggris. Ia mengaku menyesal karena pernah membunuh musuh hanya demi ambisi para penguasa pada masanya. The land owned to question what Rome, but still a homeland. Riches they killed. Victoria. Sebagai langkah pencegahan, Orlando meminta Kitchener untuk tidak meloloskan Conrad jika putranya nekat mendaftar sebagai prajurit. Sementara itu, di tempat lain, pria misterius beserta kelompoknya mulai menjalankan rencana mereka. Mereka berhasil memicu konflik antara Rusia dan Jerman, membuat kedua negara saling berperang. Dalam waktu singkat, peperangan ini menguras sumber daya dan melemahkan kedua pihak. Rencana berikutnya dari kelompok rahasia adalah membuat Rusia menarik diri dari perang, sehingga Jerman bisa mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Inggris. Untuk menjalankan misi ini, pria berkepala botak memerintahkan Rasputin untuk bertindak. Tak lama setelah kembali ke Rusia, Rasputin mulai menjalankan rencananya. Ia menaruh permen beracun yang mengandung endrin di atas meja. Permen tersebut kemudian dimakan oleh Alexei, putra Kaisar Nicholas. Seketika, Alexei mengalami kejang hebat dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Ia mengklaim bisa menyembuhkan Alexei, tetapi dengan satu syarat, Nicholas harus menarik Rusia dari perang. Sang permaisuri yang putus asa melihat kondisi putranya memohon agar Nicholas menerima syarat itu. Tak sanggup melihat anaknya dalam bahaya, Nicholas pun menyetujui permintaan Rasputin. Rasputin lalu membacakan mantra dan secara ajaib Alexei sembuh seketika. Peristiwa ini menarik perhatian Felix, sepupu Conrad yang bekerja di istana. Merasa curiga terhadap pengaruh Rasputin yang begitu besar terhadap Nicholas, ia segera mengirim surat kepada Orlando. Setelah menerima laporan dari Felix, Orlando dan Conrad langsung membawa surat tersebut kepada Jenderal Kitchener. Dalam diskusi mereka, Morton mengusulkan agar Kitchener pergi ke Rusia untuk bernegosiasi dengan Nicholas, dengan harapan dapat meyakinkannya agar tetap terlibat dalam perang. Kitchener setuju dengan rencana tersebut dan segera berangkat ke Rusia menggunakan kapal tempur. Namun di tengah perjalanan, sebuah kapal selam tak dikenal tiba-tiba menembakkan torpedo ke arah kapal Kitchener. Ledakan dahsyat pun terjadi, menewaskan Kitchener seketika. Keesokan harinya, Orlando menerima sebuah surat dari Kitchener yang ditulis sebelum kematiannya. Dalam surat itu, Kitchener berbicara tentang semangat juang pemuda Inggris yang menyarankan agar Orlando tidak lagi melarang putranya bergabung dalam perang.
Mendengar berita kematian Kitchener, Conrad marah besar dan memaki ayahnya yang tampak begitu tenang menghadapi kejadian ini. Pada saat itulah Orlando akhirnya mengungkapkan sebuah rahasia besar selama ini. Ia telah membentuk sebuah agensi mata-mata bersama Foley dan Sola. Mereka telah menyusup ke berbagai negara dengan menempatkan para pelayan sebagai informan rahasia. Orlando juga menceritakan bahwa ia baru saja mengunjungi sel Princip, pria yang bertanggung jawab atas pembunuhan Ferdinand. Di sana ia menemukan sebuah cincin berlogo beruang dan mencoba menginterogasi Princip, menanyakan siapa dalang di balik semua ini. Namun seperti yang diduga, Princip menolak untuk memberikan jawaban. Foley kemudian mengungkapkan bahwa setelah menerima surat dari Felix, ia mulai menggali lebih dalam tentang situasi di Rusia. Dalam penyelidikannya, ia menemukan sejumlah dokumen dan identitas Rasputin yang kemungkinan memiliki keterkaitan dengan Princip. Tak hanya itu, pengasuh Kaisar Nicholas juga menemukan sebuah cincin berlogo kura-kura di kamar Rasputin. Yang mengejutkan, cincin itu memiliki desain yang sama persis dengan cincin yang ditemukan di tangan Princip. Menyadari bahwa Rasputin memiliki hubungan dengan organisasi rahasia yang mereka buru, mereka pun memutuskan untuk menghabisinya. Rencana mereka adalah meracuni kue favorit Rasputin. Untuk memastikan rencana berjalan lancar, Conrad ditugaskan untuk mendekati Rasputin, yang diketahui memiliki keterkaitan terhadap sesama jenis, dan membuatnya mau memakan kue beracun tersebut. Pada sebuah pesta mewah yang dihadiri para bangsawan dan juga Rasputin, Orlando dan Conrad menyusun strategi mereka. Saat makan malam berlangsung, Conrad mulai merayu pendeta mesum itu. Namun, sesuatu terjadi dan rencana mereka tidak berjalan semulus yang diharapkan. Bukannya terpikat oleh rayuan Conrad, Rasputin justru mengajak Orlando ke kamarnya. Ia mengklaim bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka lama Orlando yang disebabkan oleh peluru. Di dalam kamar, tepat di samping Rasputin, terdapat sepiring kue becquerel, kue yang sudah dicampur sianida oleh Foley. Tanpa ragu, Rasputin mengambil dan memakan kue tersebut. Sambil membaca mantra, ia mulai menjilat luka Orlando, membuat Orlando tanpa sadar mengungkapkan isi pikirannya dengan jujur. Ketika Orlando tanpa sengaja mengatakan bahwa ia sebenarnya berniat membunuh Rasputin, pendeta gila itu langsung memuntahkan kuenya. Dengan ekspresi kecewa, Rasputin lalu meminta Orlando untuk berendam di air dingin, mengklaim bahwa itu akan menyembuhkan lukanya. Meski ragu, Orlando tetap mengikuti perintahnya, terutama setelah merasakan kakinya seolah benar-benar membaik. Namun, begitu Orlando masuk ke dalam bak mandi, Rasputin yang merasa dikhianati langsung mendorong kepalanya ke dalam air, mencoba menenggelamkannya. Di saat yang sama, Conrad dan Sola tiba di lokasi. Tanpa membuang waktu, Sola langsung menghadapi Rasputin dalam pertarungan sengit. Sementara Conrad bergegas menyelamatkan ayahnya dari maut. Ketika Sola sudah tersudut, Conrad dan Orlando segera menyelamatkannya. Mereka kemudian bertarung bersama untuk mengalahkan Rasputin. Dalam perjalanan kembali ke Inggris dengan kereta, mereka merayakan ulang tahun Conrad yang ke-18. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Conrad tetap teguh pada keinginannya untuk bergabung sebagai tentara di garis depan. Sekali lagi, Orlando menolak memberikan restunya. Namun, keputusan Conrad sudah bulat. Tanpa sepengetahuan ayahnya, ia akhirnya mendaftarkan diri sebagai prajurit Inggris. Sementara itu, di tempat lain, si botak menjalankan rencana barunya untuk menghancurkan Inggris dengan membuat rakyatnya kelaparan. Agar Amerika tidak ikut campur membantu Inggris dalam perang, Erik menyarankan Kaisar Wilhelm untuk mengirimkan pesan rahasia kepada sekutunya, Meksiko. Pesan tersebut berhasil disadap oleh Angkatan Laut Inggris yang dipimpin oleh Morton dan juga diketahui oleh Orlando. Orlando segera memerintahkan Foley untuk memecahkan kode pesan tersebut.
Setelah dianalisis, pesan itu ternyata berisi instruksi agar Meksiko menyerang Amerika sebagai pengalihan perhatian. Di pangkalan militer Inggris, Conrad kini resmi menjadi seorang perwira. Namun, semangatnya langsung pudar ketika mengetahui bahwa ia dilarang oleh atasannya untuk bertempur di garis depan. Padahal, sejak dulu impiannya adalah merasakan langsung medan perang di garis terdepan. Kecewa dengan keputusan itu, Conrad pun menyusun rencana. Ia memutuskan untuk bertukar tempat dengan seorang kopral bernama Reid. Conrad meminta Reid untuk kembali ke Inggris dan menyerahkan sebuah surat kepada ayahnya, sementara ia sendiri akan menyelinap ke garis depan untuk bertarung bersama para prajurit. Sesampainya di garis depan, Conrad langsung dihadapkan pada serangan mendadak dari pasukan Jerman. Saat itu, seorang informan Inggris terlihat berlari ke arah mereka, berusaha menyampaikan pesan penting. Menyadari pentingnya informasi yang dibawa, seorang perwira memerintahkan beberapa prajurit untuk menyelamatkan informan tersebut pada malam harinya. Conrad, yang kini menjadi bagian dari misi penyelamatan, bergabung dengan 6 prajurit lainnya dan mulai bergerak menuju lokasi lubang tempat informan itu jatuh. Namun, mereka bukan satu-satunya yang mengincar informan tersebut. Tanpa mereka sadari, pasukan Jerman juga telah tiba di sana dengan tujuan yang sama. Untuk menghindari perhatian musuh, para prajurit diperintahkan untuk tidak menggunakan senjata api. Mereka pun bertarung dalam senyap menggunakan pisau. Keadaan berubah kacau ketika salah satu prajurit secara tidak sengaja melepaskan tembakan. Di dalam lubang itu, ia menemukan informan Inggris yang mereka cari. Dengan suara lemah, informan tersebut memohon agar Conrad membawa informasi penting yang ia bawa dan segera kembali ke camp. Namun, Conrad menolak meninggalkannya. Dengan tekad kuat, ia memutuskan untuk menggendong sang mata-mata dan membawa pesan itu sendiri ke markas. Kepala regu pasukan sangat gembira melihat Conrad berhasil membawa pesan penting. Ia bahkan menganggap Conrad layak dianugerahi medali kehormatan. Namun, di tengah euforia itu, salah satu rekannya yang mengenali namanya justru curiga. Ia mengira Conrad adalah mata-mata musuh yang menyamar tanpa bertanya atau memberi kesempatan untuk menjelaskan. Ia langsung menembak kepala Conrad. Nasib tragis pun menimpa Conrad. Alih-alih menjadi pahlawan bagi negaranya, ia justru meregang nyawa di tangan sahabatnya sendiri. Informasi berharga dari mata-mata yang diselamatkan Conrad akhirnya menjadi bukti kuat yang membuat Presiden Amerika mulai mempertimbangkan untuk ikut berperang. Sementara itu, di Rusia, Tsar Nicholas mengumumkan pengunduran dirinya, tetapi seperti yang direncanakan oleh Rasputin, kekacauan politik semakin meluas. Di tempat lain, Erik dan rekan-rekannya segera melapor kepada pemimpin mereka mengenai kemungkinan Amerika yang akan terlibat dalam perang. Mendengar hal itu, si botak langsung memerintahkan mereka untuk menghubungi mata-mata mereka di Amerika, Duvon, agar bisa bertemu langsung dengan Presiden Wilson. Di Inggris, Orlando masih tenggelam dalam duka mendalam atas kematian putra sematawayangnya. Ia menerima medali kehormatan milik Conrad dari Raja George VI, yang memperingatkan bahwa Inggris sedang berada dalam situasi genting. Namun, Orlando tampak tak lagi peduli dengan perang atau negaranya. Baru setelah Polly menegurnya dengan tegas, kesadarannya perlahan kembali. Polly meyakinkan Orlando bahwa ia harus bangkit dan melanjutkan perjuangan putranya yang telah gugur. Setelah tersadar dari keterpurukannya, Orlando kembali bertekad untuk menyelamatkan Inggris bersama timnya. Mereka segera bergerak menuju kedutaan besar untuk menggali lebih banyak informasi. Di sana, secara tak terduga, Orlando menemukan sebuah syal merah identik dengan yang dipakai oleh pembunuh Ferdinand sebelumnya. Temuan ini membuktikan bahwa konspirasi masih berlanjut dan mereka harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Tak lama, matahari muncul dan menemui Orlando. Dengan penuh percaya diri, ia mengungkapkan bahwa ia telah merekam percakapan Presiden Wilson untuk memerasnya, agar Amerika tidak ikut berperang.
Sementara duta besar berupaya mencari rekaman asli dengan mengintegrasi matahari. Orlando memilih jalur lain, ia ingin menyelidiki asal-usul syal merah yang dimiliki matahari. Pencariannya membawanya ke toko jahit Kingsman. Di sana, sang penjahit mengenali kain tersebut dan mengungkap bahwa syal itu berasal dari Bukit Batu Tinggi, sebuah lokasi terpencil yang terkenal sebagai tempat berkembang biaknya kambing Camellia. Mengetahui informasi ini, Orlando, Polly, dan Sola segera berangkat menuju Bukit Batu Tinggi. Setibanya di sana, mereka menyadari bahwa tempat itu bukan sekedar peternakan biasa. Bukit tersebut dijaga ketat oleh puluhan tentara bersenjata. Misi mereka kini semakin berbahaya. Tetapi Orlando tahu bahwa jawaban atas semua konspirasi ini ada di tempat itu. Pagi harinya, Orlando mulai menjalankan rencananya dengan melompat dari atas tebing menggunakan parasut rakitan sendiri. Tujuannya adalah menembakkan suar sebagai tanda bagi Polly dan Sola. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sementara itu, di dalam gudang kayu, si botak memberikan perintah kepada salah satu anak buahnya yang bernama Duvon untuk melakukan pemerasan terhadap Presiden Wilson. Mereka menggunakan rekaman skandal sebagai ancaman jika Wilson menolak bekerja sama. Video itu akan disebarluaskan dan menghancurkan reputasi sang presiden. Saat Duvon menuruni lift bawah tanah, Orlando dengan sigap menyelinap masuk dan langsung bertarung dengan penjaga yang ada di dalamnya. Menyadari bahwa dalang dari semua kekacauan ini adalah si botak yang bersembunyi di dalam gudang kayu, Orlando segera mengajak Sola untuk membunuhnya dan mengakhiri semua ini sekali untuk selamanya. Ternyata si botak adalah Morton. Dia dalang di balik pembunuhan Ferdinand dan kematian Kitchener. Morton menantang Orlando untuk duel pedang, dan tanpa ragu Orlando pun menerimanya. Beberapa hari kemudian, Orlando mengadakan pertemuan di tempat jahit Kingsman. Para undangan yang hadir termasuk tokoh-tokoh penting, salah satunya Raja George. Di tempat inilah Orlando secara resmi mendeklarasikan berdirinya sebuah agensi intelijen independen yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia. Dengan itu, film pun berakhir. Dari kisah ini, kita belajar bahwa perdamaian harus diperjuangkan, pengorbanan adalah bagian dari perjuangan, dan kejahatan selalu memiliki cara untuk menyusup ke dalam kekuasaan. Seperti Orlando yang akhirnya membentuk Kingsman untuk menjaga dunia dari kekacauan. Kita pun bisa mengambil peran dalam menciptakan perubahan, sekecil apapun itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita film seru lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu selalu update dengan video terbaru dari Suster Movie. Sampai jumpa di cerita berikutnya.